Halo sahabat biologi, perkenalkan nama aku Novi Nur, NIM aku 123008014. Oke, kali ini kita akan membahas tentang alga, lumut, dan juga paku. Baik, yang pertama ada pengertiannya, yaitu alga adalah organisme autotrof sederhana yang hidup di air, tidak memiliki akar, batang, atau daun sejati. Lumut adalah tumbuhan yang kecil, hidup di tempat lembab, memiliki roots sebagai pengganti akar. Tanaman paku adalah tumbuhan pembuluhan dengan daun muda, menggulung, berkembang biak dengan cara spora. Yang pertama itu ada alga, yaitu taksonomi alga cukup kompleks dan terus mengalami revisi. Secara tradisional, alga diklasifikasikan berdasarkan warna pigmen utama yang mereka miliki. Namun, klasifikasi ini tidak terus mencerminkan hubungan evolusioner mereka. Contoh klasifikasi tradisional alga yang pertama itu ada alga hijau atau bisa dibilang Chlorophyta. Alga hijau memiliki klorofil A dan B berserta pigmen kloroid. Mereka biasanya hidup di air tawar, meski beberapa spesies ditemukan di air laut seperti ulva. Yang kedua itu ada alga coklat, bisa dibilang Pleophyta. Alga coklat memiliki klorofil A dan C, serta pigmen fokulatin yang memberikan mereka warna coklat. Contohnya itu seperti Sagaru. Yang ketiga itu ada alga merah atau Radiophyta. Alga merah memiliki klorofil A dan pigmen phycolobin, dan yang memberikan mereka warna merah. Mereka juga hidup di air laut dan beberapa spesies yang hidup di air tawar, contohnya seperti Gelidum. Kita ke pembahasan yang kedua, yaitu ada lumut. Lumut adalah tumbuhan kecil yang termasuk ke dalam kelompok Bryophyta. Mereka adalah tumbuhan non-vakular, artinya mereka tidak memiliki jaringan pembuluh khusus untuk menguatkan diri dari air dan nutrisi. Lumut hidup di tempat lembab dan umumnya ditemukan di tanah, batu, dan pohon. Baik, selanjutnya yaitu ada ciri-cirinya. Yang pertama itu tidak memiliki akar sejati. Lumut memiliki roots yang berfungsi menyerap air dan nutrisi di permukaan tempat mereka tumbuh. Yang kedua itu ada batang dan daun sederhana. Lumut memiliki batang dan daun sederhana, namun tidak memiliki jaringan pembuluhan yang kompleks. Yang ketiga itu ada reproduksi dari spora. Lumut berkembang biak dengan spora yang dilepas dari sporit, struktur reproduksi yang muncul dari gametotip. Terus yang terakhir itu ada siklus hidup penggantian, yaitu lumut memiliki siklus hidup yang bergantian antara fase gametotip atau bisa dibilang fase dominan dan fase sporoid. Selanjutnya itu ada contoh lumut. Yang pertama itu ada lumut hati. Lumut hati memiliki bentuk tubuh yang pipih dan berlobus. Yang kedua ada lumut daun. Lumut daun memiliki bentuk tubuh yang tegak dan mirip dengan daun. Yang ketiga itu ada lumut tanduk. Lumut tanduk memiliki sporoid yang berbentuk seperti tanduk. Baik, ke pembahasan selanjutnya yaitu ada pembahasan paku. Tanaman paku adalah kelompok tumbuhan vakular yang memiliki akar, batang, dan daun sejati. Mereka termasuk dalam divisi Prioricida dan memiliki ciri-ciri khas yang membedakan mereka dari tumbuhan lain. Ciri-cirinya itu yang pertama memiliki jaringan pembuluhan. Tanaman paku memiliki jaringan fileks dan volume yang mengangkut air dan nutrisi ke seluruh tubuhnya. Yang kedua itu ada berkembang biak dengan cara spora. Tanaman paku tidak memiliki bunga atau biji. Daun muda menggulung. Daun muda tanaman paku biasanya menggulung seperti kepala bola memiliki sorup. Sorup adalah kelompok sporium yang terletak di bagian bawah daun, biasanya di posisi bawah daun. Ke pembahasan yang terakhir itu ada kesimpulan dari lumut, alga, dan tanaman paku. Yaitu alga, lumut, dan tumbuhan paku adalah kelompok tumbuhan sederhana dengan memiliki peran penting dalam ekosistem. Alga hidup di air, memiliki klorofil, dan berperan sebagai produsen utama. Lumut adalah tumbuhan kecil tanpa akar sejati yang tumbuh di tempat lembab dan membantu mencegah erosi. Yang ketiga ada paku, merupakan tumbuhan pembuluhan yang berkembang biak melalui spora, biasa hidup di tempat
teduh. Ketiganya berkontribusi dalam siklus karbon dan keseimbangan ekosistem.